Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba bihudahu ila kamisa wa ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah kita akan melanjutkan tentang keberkahan, ya, pembahasan tentang keberkahan dari bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas yaitu salah satu di antara bentuk keberkahan dari Ramadan itu adalah di dalam Ramadan ada puasa Ramadan. Yang mana puasa Ramadan banyak sekali fadilah-fadilah atau keberkahan-keberkahan dan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan bagi orang-orang yang menjalankan puasa Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pada hadis yang pernah kita baca dulu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda seraya memberikan kabar gembira kepada para sahabatnya akan keberkahan dan kedatangan bulan Ramadan. Dengan beliau mengatakan bahwasanya qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadan yaitu bulan yang penuh dengan keberkahan. Ufturidu alaikum siyamu, diwajibkan atas kalian di bulan Ramadan adalah berpuasa. Ini yang sudah kita bahas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian beliau melanjutkan dari hadis tersebut itu adalah apa? Tuftahu fihi abwabul jannah. Di bulan Ramadan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu surga. Wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Dan di bulan Ramadan pula Allah Subhanahu wa taala menutup yang namanya adalah pintu-pintu neraka jahim. Wa tughallu fihi syayatin. Dan dibelenggulah di bulan Ramadan itu adalah para setan dari bangsa jin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara keberkahan dari Ramadan sebagaimana di dalam hadis tersebut itu adalah di mana bulan Ramadan itu adalah bulan yang membawa keberkahan, pintu surga dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu neraka ditutup serapat-rapatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan kepada kita akan pada makna bahwasanya memang secara hakiki bahwanya pintu surga itu memang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu neraka itu juga adalah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah makna hakikinya. Namun ada makna lain dari makna hadis tersebut itu bahwasanya apa? Dibukanya pintu surga, kemudian ditutupnya pintu neraka itu tiada lain adalah apa? Itu adalah makna kiasan. Itu makna kiasi. Yang artinya itu apa, ma'asyiral muslimin? Yang artinya itu adalah bahwasanya akses menuju kebaikan itu adalah dibuka ya selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akses menuju keburukan itu ditutup rapat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna ini? Ya, benar, makna ini adalah benar. Dengan bukti apa? Dengan bukti adalah kelanjutan dari hadis tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa tughallu fihi syayatin. Dan para setan itu adalah dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu setan dari bangsa jin itu adalah dibelenggu. Sehingga apa? Sehingga ketika orang itu benar-benar bisa ya merasakan bahwa setan itu dibelenggu, sedangkan setan itu adalah selalu yang akan mengajak umat manusia itu untuk berbuat dosa dan kemaksiatan, maka apa? Maka ketika setannya dibelenggu, maka yang dominan itu adalah ajakan dan seruan kebaikan. Sehingga apa? Sehingga kita biasa jumpai di masyarakat dan mungkin kita semuanya bisa merasakan dengan datangnya Ramadan, semua orang itu adalah ada semangat, ada antusias untuk menyambut dan mengisi bulan suci Ramadan. Sehingga bisa kita saksikan walaupun ya di tengah pandemi masih banyak sekali antusias masyarakat untuk bagaimana memakmurkan bulan Ramadan, baik dengan yang namanya apa? Salat tarawih, dengan qiyamul lail, baik dengan berjamaah atau mungkin sendiri-sendiri, atau mungkin melakukan yang namanya apa? Iftar jama'i. Ya, berbuka ya bersama-sama dengan umat Islam yang lain. Maka ini adalah sebagai salah satu bentuk fenomena yang bisa kita saksikan. Memang makna ditutupnya pintu neraka, dibukanya pintu surga itu tiada lain adalah di antara maknanya adalah
bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah akses kebaikan itu adalah dipermudah oleh Allah, sehingga apa? Itu akan menghantarkan kita semuanya ke dalam surganya Allah. Pintu keburukan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan itu akan menjadikan kita ini jauh dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bagian dari keberkahan Ramadan yang tidak kita jumpai di selain Ramadan. Kenapa? Karena ini dibelenggu satu bulan full, setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti menunjukkan bahwa kita dikasih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana memanfaatkan Ramadan untuk kebaikan kita semuanya. Dan ini adalah bagi orang-orang yang sudah beriman, bagi orang-orang yang benar-benar memahami makna iman, maka dia akan menyadari memang Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Jadi bulan yang benar-benar adalah akses kebaikan itu adalah diperlebar oleh Allah Subhanahu wa taala, diperluas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini diperkuat dalam sebuah hadis yang lain, di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan bahwasanya di setiap awal di malam pertama dari bulan Ramadan itu adalah yunadi munadin. Malaikat itu adalah berseru. Andai kata semua manusia ini adalah mendengar seruan malaikat ini, tentu tidak ada yang lalai. Namun sayangnya kita tidak mendengar. Tapi Rasulullah SAW sudah mengingatkan kita bahwasanya di malam awal Ramadan itu adalah malaikat, itu adalah yunadi munadin. Seorang malaikat penyeru itu adalah menyeru. Apa seruannya ma'asyiral muslimin? Seruannya adalah tiada lain, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai pencari kebaikan, menghadaplah. Ramadan sudah datang. Ramadan sudah ada di hadapan Anda. Maka aqbil, menghadaplah Anda. Manfaatkan Ramadan dengan sebaik mungkin. Wa ya baghiyas syarri aqsir. Wahai pencari keburukan, sudahi keburukanmu. Tinggalkan keburukanmu. Ramadan adalah momentum untuk bertaubat, momentum untuk mencari maghfirah Allah Subhanahu wa taala, momentum untuk bagaimana kita mengganti keburukan-keburukan kita itu dengan kebaikan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah keberkahan Ramadan yang kedua sebagaimana yang ada di dalam hadis tersebut. Wallahu taala a'lamu bishawab. Fa insyaallah kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan yang akan datang, yaitu tentang keberkahan Ramadan yang ketiga dalam hadis tersebut sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad tersebut. Barakallahu fikum akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.